Setelah terdiam cukup lama di sofa, Irawan memijit keningnya. Matanya menatap ke sekeliling, kepalanya terasa sangat pusing. Isi dalam kepala Irawan hanyalah kemarahan. Beberapa saat kemudian dia menyadari sesuatu, ini bukan saat yang tepat untuk mencari tahu siapa pria itu. Hal itu bisa dia selidiki nanti. Yang terpenting saat ini adalah mengenai bungkusan kondom yang ia temukan. Apakah kondom itu digunakan di rumahnya? Apakah digunakan bersama istrinya di ranjang miliknya? Atau digunakan di sofa? Irawan takut akan pikirannya sendiri. Dia tak berani berpikir, apakah benda itu digunakan istrinya bersama pria itu dalam rumah miliknya ini. Tapi sekuat apapun Irawan menepisnya, tetap saja pikirannya mengarah ke arah perselingkuhan istrinya. Saat memikirkan hal itu, Irawan langsung terkejut. Dia berdiri dari sofa. Ia merasa sangat jijik duduk di atas sofa itu. Dalam benaknya dia melihat istrinya tengah berbaring, dengan tatapan mata yang sayu, bibir merah yang sedikit terbuka serta mengeluarkan desahan demi desahan. Irawan yang terkejut dengan pemikirannya sendiri sontak menutup matanya. Irawan menggelengkan kepalanya berkali-kali, terus mencoba menepis bayangan percumbuan istrinya dengan pria itu. Otak Irawan terus berpikir, apakah ada kondom yang digunakan dalam kamar lalu setelah selesai digunakan dibuang ke dalam kamar mandi. Dengan penuh keraguan, Irawan berjalan menuju kamar mandi. Dia memeriksa tempat sampah yang ada dalam kamar mandi. Dia hanya menemukan beberapa lembar tisu di dalamnya. Irawan berpikir apakah bekas kondom itu disimpan dalam tisu ini. Jelas memeriksanya adalah hal yang menjijikkan bagi Irawan. Tapi demi kelangsungan pernikahannya dia harus memeriksanya. Hati Irawan benar-benar hancur, kekecewaan dan rasa marah memenuhi setiap rongga hatinya. Bahkan dia bersumpah tidak akan berhubungan badan dengan istrinya lagi, istri yang dulu sangat dia cintai itu. Tidak heran, seorang pria bisa sampai kehilangan akal sehatnya saat mengalami pengkhianatan seperti ini. Terutama jika mereka dikhianati oleh wanita yang dicintainya, rasa malu karena diselingkuhi adalah hal yang paling tidak bisa diterima oleh seorang pria. Irawan berjongkok sambil menatap gumpalan tisu yang kini telah berada di tangannya. Dia terus menatap gumpalan tisu itu cukup lama. Mata Irawan langsung melotot dan memerah saat gumpalan tisu itu ia buka. Dugaan Irawan benar, di dalamnya ada kondom bekas pakai. Ingin rasanya ia langsung membakarnya. Irawan seperti sedang ditertawakan oleh cairan yang telah mengering di atas kondom itu. Dia seolah seperti diejek habis-habisan. Irawan menarik nafasnya dalam-dalam. Ia lalu berdiri dan menginjak-injak kondom bekas itu sekuat tenaga. Irawan yang tak kuat lagi menahan sakit hatinya hanya terduduk di lantai, air matanya keluar dari pelupuk matanya tanpa ia sadari. Tak lama kemudian, Irawan mulai beranjak. Ia mencari kantong kresek lalu memasukkan kondom bekas itu ke dalamnya. Irawan lalu keluar dari kamar mandi. Sesampainya di ruang tamu, ia letakkan kantong kresek itu di atas meja. Ia lalu beranjak ke kamar kosong mengambil koper miliknya. Kemudian ia kembali ke kamarnya sendiri untuk mengemasi kembali pakaiannya. Baju baru yang ia belikan untuk istrinya pun ia masukkan kembali ke dalam koper. Irawan berpikir sejenak, lalu mengambil sehelai rambut milik istrinya yang tertinggal di atas ranjang. Ia membungkus sehelai rambut itu dengan kantong plastik kecil. Bungkusan itu ia masukkan pula ke dalam koper bersama kantong kresek berisi kondom bekas pakai tadi. Ia langsung melangkahkan kakinya keluar dari rumah dengan tatapan kosong. Hatinya benar-benar hancur. Ia bahkan tak menghiraukan satpam yang menyapanya dan berjalan keluar komplek apartemennya begitu saja. Dia berjalan menyusuri jalanan dengan menyeret koper. Matahari terbenam di akhir Oktober menyinari punggungnya, menciptakan bayangan hitam di depannya. Setelah berjalan kaki sebentar, ia sampai di sebuah penginapan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dia memesan kamar dan berencana menginap di sana. Setelah masuk ke dalam kamar yang ia pesan, koper itu dia letakkan begitu saja. Irawan langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tatapan kosongnya menatap langit-langit kamar.
Irawan mencoba menutup matanya, berharap apa yang dialaminya ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Tapi semakin ia menutup mata, bayangan perselingkuhan istrinya justru semakin menguat dan itu semakin membuatnya tercabik-cabik. Dia mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang kurang darinya, kok bisa istrinya berselingkuh? Bukan hanya mencari nafkah, bahkan semua pekerjaan rumah ia lakukan. Karena rasa sayang dan cintanya ia rela melayani istrinya layaknya seorang ratu. Lalu apa yang kurang darinya? Tapi sekarang ia menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Dulu Irawan berpikir, istrinya adalah wanita berbeda dari banyak wanita di luaran sana. Jika wanita lain berselingkuh, maka istrinya tak akan mungkin melakukannya. Karena Irawan mengira jika rasa cinta tulus yang ia berikan ke istrinya, maka istrinya pun akan membalasnya dengan cinta yang tulus pula. Tapi kenyataannya itu semua hanyalah omong kosong. Semua yang dia hadapi hari ini benar-benar menghancurkannya. Irawan mulai mengerti akan ungkapan waktu bisa merubah segalanya. Waktu pula mampu membuat semua memudar, termasuk cinta istrinya padanya. Saat Irawan sedang terlarut dalam rasa sakit, marah dan kecewanya, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Namun Irawan mengabaikannya. Saat ini ia tak ingin diganggu oleh siapapun. Namun teleponnya terus saja berdering. Karena merasa terganggu akhirnya Irawan terpaksa mengangkatnya. "Siapa?" bentak Irawan tanpa terlebih dulu melihat layar ponselnya. "Manajer Irawan, ini aku, Barnas, apa yang terjadi?" jawab si penelepon dengan nada terkejut. "Oh, Direktur Barnas, maaf tadi saya sedang istirahat. Tidak sempat melihat siapa yang menelepon dan langsung mengangkatnya," jawab Irawan sedikit tak enak. Yang meneleponnya adalah Direktur Barnas, direktur bagian administrasi di tempatnya bekerja. Cukup mempunyai kekuasaan, jadi tak boleh ia singgung. "Santai saja Pak Irawan, saya mengerti. Anda pasti lelah. Apa Anda sudah kembali ke Bandung?" "Kalau sudah kembali besok ke ruangan saya ya," pinta Direktur Barnas. "Saya baru sampai rumah dan sedang istirahat." "Waduh, ada apa ini Pak?" Irawan sedikit khawatir. "Tenang saja, ini kabar baik kok. Kita bicara besok saja. Tapi yang pasti besok, Pak Michael mau membicarakan sesuatu dengan Anda." Panggilan itu pun berakhir. Irawan masih menerka-nerka kenapa Michael, pemimpin perusahaan, ingin bertemu dengannya. Irawan lalu melihat keluar jendela. Langit sudah mulai gelap. Saat melihat jam tangan, pukul 6 sore. Harusnya istrinya sudah pulang bekerja saat ini. Ia menatap ke arah jalanan menuju komplek tempat tinggalnya sambil menikmati beberapa batang rokok. Namun sampai pukul 9 malam, Irawan tak melihat istrinya melewati jalanan yang menuju komplek tempat tinggalnya. Irawan berpikir sejenak, ia lalu mengambil ponselnya untuk mencoba menghubungi istrinya.